Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Baik, pada pertemuan kita yang pertama ini kita akan membahas satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birru abaukum tabirrakum abnaukum wa'ifu ta'ifa nisaukum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, birru abaukum, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian. Tabirrakum abnaukum, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Nah, dari hadis ini bisa kita simpulkan bahwa seorang anak itu akan mencerminkan bagaimana orang tuanya, dan orang tua itu juga akan menjadi panutan dan teladan untuk anaknya. Bagaimana sikap orang tua, bagaimana akhlak orang tua, maka itulah yang akan nurun kepada anaknya. Sebagaimana dalam hadis tadi, kalau kita berbakti kepada orang tua kita, maka nanti suatu hari kalau kita punya anak atau bagi orang tua yang sudah memiliki anak, maka anak tersebut akan melakukan hal yang sama kepada si orang tua tersebut terhadap dulu apa yang dia pernah lakukan kepada orang tuanya. Nah, mungkin bagi kita para orang tua yang sudah memiliki anak, hendaknya memberikan pendidikan yang paling terbaik untuk anak kita. Kita didik akhlak-akhlak yang terbaik, mengikuti akhlaknya Rasulullah, dan memberikan pendidikan yang baik untuk anak kita. Nah, karena dengan pendidikan tersebut, anak kita insya Allah menjadi anak yang soleh-solehah. Dan cara mendidik anak yang baik yaitu dengan cara kita didik dulu diri kita akan menjadi orang yang baik. Kita ingin memberikan pendidikan yang baik kepada anak kita, maka kita didik dulu diri kita. Kita ingin menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, maka yang pertama solehkanlah dulu diri kita. Mustahil kita bisa mendidik anak agar menjadi anak yang baik, anak yang soleh-solehah, sedangkan kita jauh dari kata baik dan jauh dari kata soleh. Nah, mungkin bagi kita sekarang ukuran atau kadar dinamakan dengan baik dan soleh itu yang seperti apa? Nah, mungkin untuk mengetahui kadar kesolehan, yang pertama kita harus neracanya, kita harus menimbangnya kepada orang yang paling soleh, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu akhlaknya orang yang paling soleh, yaitu akhlaknya Rasulullah. Nah, maka bagaimana cara untuk kita mengetahui? Maka coba kita lihat akhlak sehari-hari kita. Apakah sudah sesuai dengan akhlaknya Rasulullah? Mungkin mengikuti secara 100% kita tidak mampu sebagaimana akhlaknya Rasulullah, maka hendaknya yang kita mampu dan yang kita panuti dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kehidupannya Rasulullah sehari-hari, sebagaimana akhlaknya Rasulullah dalam sehari-hari. Maka coba kita ikuti satu persatu, selangkah demi selangkah, tahap demi tahap, untuk mengikuti akhlaknya Rasulullah. Kita lihat bagaimana kesehariannya Rasulullah. Begitu juga untuk anak kita. Maka ketika kita sudah bisa memperbaiki diri kita, mendidik diri kita dengan didikan yang baik, yaitu dengan melawan segala hal yang membuat kita jauh dari Allah, daripada malas dan hawa nafsu, maka hendaknya kita juga mensolehkan diri kita. Ya, ketika kita sudah menjadi orang yang soleh, maka ketika kita mempunyai anak, baik itu anak secara biologis atau anak secara spiritual, yaitu anak didik kita. Mungkin bagi seorang guru yang dia tidak mempunyai anak biologis, tapi dia mempunyai anak secara spiritual, dia mempunyai anak secara pendidikan. Sebagaimana misalnya guru SD, dia mendidik anak didiknya yang ada di SD. Begitu juga dengan guru yang ada di SMP, SMA. Bahkan dosen sekalipun ketika dia mendidik siswanya. Begitu juga dengan di pesantren, dengan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Seorang ustadz mendidik para santri-santrinya. Nah, maka walaupun tidak mempunyai anak biologis, tapi mempunyai anak pendidikan. Nah, maka menjadi seorang pendidik itu bukan hal yang mudah. Menjadi seorang pendidik bukan hal yang gampang. Mungkin
secara nyatanya, secara zahirnya kita itu mendidik, kita itu mengajari orang, kita mengajari anak-anak didik kita. Tapi secara batinnya kita sedang mendidik diri kita sendiri. Kita memerintahkan kepada anak didik kita untuk mereka agar senantiasa rajin dalam belajar. Tapi secara tidak langsung kita sedang memerintahkan diri kita agar kita juga rajin belajar. Kita memerintahkan kepada anak didik kita agar senantiasa menjaga sholat. Secara tidak langsung, pasti kita akan memogramkan dulu tubuh kita untuk kita duluan yang sholat. Begitu juga ketika kita memerintahkan kepada anak didik kita agar senantiasa mau beramal, mau berakhlak yang baik. Maka pasti secara tidak langsung kita menginginkan akhlak kita duluan yang baik. Maka bagi para pendidik, baik itu yang punya anak atau yang tidak punya anak, secara biologis, maka pendidikan yang terbaik sebelum mendidik orang, maka didiklah dulu diri kita sendiri. Dan dilanjutkan dalam hadis tadi, wa'ifu ta'ifa nisa'ukum, dan jagalah harga diri kalian, kehormatan kalian sebagai laki-laki, maka perempuan-perempuan kalian itu akan menjaga harga dirinya. Nah, jadi mungkin banyak orang yang suka menyalahkan perempuan karena terbukanya aurat, karena mereka suka membuat hal-hal yang dilarang, baik itu oleh negara, bangsa, atau agama. Tapi coba kita lihat dulu diri kita sebagai laki-laki. Akhlak kita, sikap kita, apakah sudah bisa menjaga diri kita agar tidak menyakiti wanita, agar tidak menyakiti wanita, dan lain sebagainya. Maka dalam hadis tersebut, yang pertama kali harus menjaga itu laki-laki tersebut, siapapun. Laki-laki dalam rumah tangga waktu sebagai kepala keluarga, atau laki-laki yang di dalam pekerjaannya, yang dia sebagai laki-laki hendaknya harus menjaga wibawanya, menjaga haibahnya. Ketika dia bisa menjaga wibawanya, dia bisa menjaga haibahnya, maka perempuan yang ada di sekitaran dia, mereka juga akan ikut menjaga dirinya, karena si laki-laki tersebut bisa menjaga wibawanya. Maka jika seorang laki-laki tidak bisa berhasil menjaga wibawanya, menjaga haibahnya, maka perempuan pun mereka tidak akan sungkan untuk bisa menjaga harga dirinya. Nah, inilah yang dimaksudkan daripada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sekian pertemuan kita pada kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu alam bishawab.